Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Mempawah Ngander, ngobrol tentang demokrasi. Kanal resmi dari KPU Kabupaten Mempawah yang menghadirkan obrolan santai tapi tetap bermanfaat tentang kepemiluan dan demokrasi. Spesial di episode perdana ini, kami kedatangan narasumber istimewa, yaitu salah seorang dari pimpinan KPU Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Idam Kholik. Selamat datang Pak Idam, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Idam, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, mungkin boleh ceritakan sedikit Pak dengan teman pemilih. Pertama kali Bapak terjun di dunia penyelenggaraan pemilu itu sejak kapan? Kemudian sebagai apa tuh Pak di awalnya? Kalau boleh. Ya, ceritanya panjang sebenarnya Mas. Karena saya sebelum menjadi anggota KPU Kabupaten Bekasi yang dilantik Kabupaten Bekasi ini Jawa Barat ya, yang dilantik tanggal 23 Juni 2003 di pemilu pertama pasca Orde Baru, saya menjadi koordinator Anprel untuk satu wilayah di Bekasi. Anprel ini apa? Pemantau pemilu. Anprel itu University Network for Free and Fair Election. Jadi saya mengawali karir elektoral saya dari pemantau. Kemudian di 2003, nah waktu itu Mas sudah di mana tuh 2003? Masih sekolah dasar. Sekolah dasar. Ya, saya sudah hampir selesai S2, program pascasarjana di Universitas Indonesia. Jadi sejak Juni 2003, saya menjadi penyelenggara pemilu sampai hari ini tidak terputus. Singkatnya demikian. Oke, baik. Berarti udah panjang sekali perjalanannya Pak ya dari lebih dari 2 dasawarsa sebagai penyelenggara pemilu. 2 dasawarsa, baik. Tentu banyak pengalaman yang sudah Bapak lewatin, tapi kalau kita kerucutkan atau kita persempit menjadi selama Bapak di KPU RI Pak, apa pengalaman paling berkesan saat Bapak di KPU RI? Ya, yang jelas pada persoalan leadership ya, baik organisational leadership ataupun self leadership. Ya, kalau dari sisi organisational leadership, kepemimpinan organisasi, karena memang kepemimpinan di KPU ini adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ya, semua orang tahu berkaitan dengan hal ini karena kami menyelenggarakan pemilu tidak hanya dari Sabang sampai Merauke atau Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Pulau Rote, 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, tapi kami menyelenggarakan pemilu juga di 128 perwakilan negara di luar negeri, di seluruh dunia. Nah, itu mungkin pengalaman yang sangat bernilai, baik dari sisi leadership maupun komunikasi. Dari sisi self-leadership, sebagai penyelenggara pemilu, kita ini harus tidak sekedar tertib, tapi harus berkepastian hukum. Ya, dan ini menurut saya satu hal penting ya, bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu ini yang berkepastian hukum. Dan kita ketahui perkembangan hukum elektoral di Indonesia ini sangat dinamis, karena seringkali putusan lembaga peradilan tingkat tinggi yang sifatnya final dan mengikat itu dibacakan jelang atau pada saat tahapan yang bersangkutan sedang berjalan. Nah, disinilah butuh satu kepemimpinan manajerial, kemampuan komunikasi, terus bagaimana juga kita sebagai individu itu dapat menyikapi, karena seringkali kita dihadapkan pada satu situasi yang tidak normal. Ya, tidak normal dalam artian tidak biasa. Disinilah dibutuhkan kompetensi, leadership, dan komunikasi. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tentu waktu yang bisa menyesuaikan ya Pak ya, sehingga karena pengalaman segala macam itu terbentuk secara perlahan sehingga bisa dijalani dengan penuh pengalaman ataupun kemudahan dalam pelaksanaannya. Ya, yang jelas dari sisi formal ya, Pancasila itu salah satu sumber nilai etik. Nanti bisa dicek di pasal 6 ayat 1 ya, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, dan kita sebagai warga Pancasila, sila pertama jelas. Kita dalam menyelenggarakan pemilu ini ya harus berorientasi juga pada persoalan tauhid.
Jadi kita punya basic tauhid yang kuat atau teologi yang kuat itu. Karena ya kita sebagai warga negara Indonesia harus kuat dari sisi keimanan. Itu kalau dari sisi keimanan kita sebagai penyelenggara kurang, maka akan nanti dampaknya pada kecerdasan sosial dan intelijensi. IQ-nya atau EQ-nya juga nanti bermasalah. Kalau dalam studi psikologi, spiritual quotient adalah the peak of intelligence, puncak kecerdasan manusia. Oleh karena itu saya ingin mengajak pada teman-teman penyelenggara, ya saat ini sudah tidak ada tahapan lagi. Saya pikir ini masa yang tepat bagi kita untuk memantapkan spiritualitas kita. Kita memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Oke, baik. Berarti memang saling berketerkaitan lah semuanya, Pak ya. Pasti. Oke. Untuk selanjutnya, teman pemilih, episode ini kan juga spesial, sangat spesial karena selain dari narasumber kita yang spesial, ini juga menjadi launching perdana podcast kita, Pak. Jadi sebelumnya mungkin saya bisa jelasin sedikit, Pak, terkait apa itu ngander. Jadi ngander itu suatu kata yang lazim digunakan oleh masyarakat Mempawah, Pak, pada umumnya. Itu terkait obrolan santai. Teman-teman biasanya ada juga yang menganalogikan itu di warung kopi atau bahkan di rumah dengan keluarga, itu bisa diartikan sebagai ngander, Pak. Jadi intinya ada suatu obrolan, baik itu serius atau bercanda, tapi dikemas dalam situasi yang santai, seperti itu, Pak. Ya, sebuah sebuah kata yang menarik ya untuk judul atau tema podcast ya, brand podcast lah tepatnya. Dalam studi komunikasi itu ada seorang filsuf komunikasi namanya Jürgen Habermas. Ini tokoh generasi kedua dalam Frankfurt School, itu menggagas konsep yang namanya public sphere, ruang publik. Public sphere ini berbeda dengan public space. Nah, ciri dari public sphere ini ada percakapan berkaitan dengan urusan-urusan publik yang sifatnya rasional. Dan bahkan Habermas pernah juga mengungkapkan bahwa kualitas sebuah demokrasi sangat bergantung pada kualitas percakapan di public sphere itu sendiri. Apalagi hari ini kita masih berada dalam lanskap post-truth politik pasca kebenaran. Dan saya berharap ngander ini tidak sekedar ngander ya. Ngander, Pak. Ngander ini tidak sekedar memberikan informasi regulasi ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan manajerial kepemiluan, tapi juga dia bisa memberikan pencerahan atas beberapa isu-isu yang berkembang atau sedang viral di masyarakat berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Jadi ngander ini saya berharap menjadi satu platform, menjadi satu tempat untuk mengkonfirmasi yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi dan kepemiluan, sehingga ngander ini memberikan kontribusi penting untuk literasi masyarakat khususnya pemilih. Oke, baik. Terima kasih. Berarti yang Bapak sampaikan ibaratnya relate nih, Pak ya, antara ada korelasi antara dibentuknya podcast ini terhadap membangunnya kedekatan KPU dalam artian di sini dengan masyarakat. Mungkin ngander dapat menjadi tadi Bapak sampaikan terkait jadi platform apa segala macam untuk menjadi media informasi kepada masyarakat. Berarti kalau menurut Bapak penting atau tidak sih, Pak, adanya podcast bagi KPU gitu, Pak? Ya sangat penting lah, karena ini media komunikasi publiknya lembaga KPU ya. Dan dalam kita berkomunikasi ini kan ada berbagai pendekatan ataupun format. Tidak hanya pendekatannya one way, tapi juga two way communication atau yang seringkali kita kenal dengan istilah dialogis. Dan di ngander ini kan dialog, ya, di dialog. Dan saya sih berharap ke depan tidak hanya dialog antara pembawa acara dengan seorang narasumber ya, tapi kalau perlu interaktif seperti talk show di televisi ataupun di kanal-kanal seperti YouTube dan lain sebagainya. Jadi lebih interaktif karena memang sekarang ini kalau kita bicara tentang konten ataupun kegiatan di media itu sudah terlalu banyak sehingga dibutuhkan kreativitas. Saya masih percaya bahwa teman-teman tim podcast di Ngander ini sudah mendesain beberapa program yang kreatif sehingga tidak menyampaikan pesan dalam bentuk yang konvensional. Nah, kalau
kalau pesan disampaikan secara konvensional, dialognya monoton, dan dalam suasana yang formal ataupun kaku, insya Allah saya yakin ditinggalkan para viewer ya, ataupun ditinggalkan para netizen, khususnya generasi Z ataupun generasi Alpha. Karena ketika kita bicara tentang masa depan demokrasi, kita harus sudah lakukan edukasi kepada generasi Alpha. Atau mungkin ke depan bisa jadi generasi Beta, gitu. Ya, sehingga pesan kami ya, bagaimana program-program yang dikemas ke depan itu atraktif dan strategis. Artinya kekinian. Ya, sehingga para viewer, para penonton, para penyimak atau khususnya teman-teman pemilih itu merasakan manfaat dari diskusi ataupun obrolan yang diselenggarakan oleh Ngander ini. Oh, itu menjadi catatan penting buat Ya. kami, Pak. Tim podcast Ngander ini itu bakal menjadi catatan yang akan kita laksanakan ke depan. Kalau kita karena tujuan awal dari Ngander ini adalah tadi memang memberikan informasi, Pak, kepada masyarakat. Karena ada kaitannya, Pak. Ya, kalau kita lihat ke belakang, itu partisipasi pemilih di Mempawah. Tadi Bapak ada singgung soal partisipasi pemilih, terutama Gen Alpha, mungkin Beta. Nah, partisipasi pemilih di Mempawah pada saat tahapan kemarin, Pak, khususnya di pemilu pilkada serentak 2024 kemarin, kita hanya capai 56%, Pak. Jadi, semoga memang harapannya dari terlaksananya Ngander ini menjadi informasi sehingga masyarakat akan lebih aware, akan lebih peduli nih dengan menjadi pemilih ataupun kepedulian terhadap demokrasi ke depannya. Kalau menurut Bapak nih, Pak, Ya. keberadaan podcast Ngander ini kira-kira seberapa, ataupun podcast lainnya di KPU, kira-kira seberapa memberikan dampaknya, Pak, untuk peningkatan angka partisipasi pemilih? Ya, kalau bicara tentang dampak dalam studi komunikasi media, itu ada dua jenis dampak. Ada short effect dan ada long effect. Jadi ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Dan ini sangat bergantung pada konten serta kemasan dari pengelola podcast Ngander ini. Ya. Dan nanti sekali-kali perlu juga diriset secara kualitatif maupun secara kuantitatif efek dari podcast Ngander ini. Ya. Yang jelas, apapun itu, sebuah media pasti memiliki dampak. Kalau kita bicara tentang partisipasi, ya hari ini kategorinya partisipasinya di luar tahapan. Apakah penting bagi KPU untuk terus mengaktifasi atau mengembangkan populasi pemilih literat? Sangat penting. Sehingga ketika pemilih ataupun masyarakat hari ini mengikuti kegiatan berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi, itu bagian dari partisipasi. Dalam studi komunikasi politik, ya, yang kebetulan memang saya lebih lama belajar di studi komunikasi, baik S2 maupun S3 saya, news engagement itu sebagai salah satu bentuk partisipasi. Apa yang dimaksud dengan news engagement? Mengakses, membaca, dan mendiskusikan berita. Ya, istilah tersebut bisa kita kembangkan, kita bisa ekstensi misalkan menjadi podcast engagement, kan bisa saja. Ya, artinya bahwa partisipasi di dalam konteks kepemiluan itu tidak hanya semata-mata pada saat tahapan. Justru partisipasi di luar tahapan itu merupakan partisipasi yang penting karena di luar tahapan itu pemilih bisa lebih objektif, ya, lebih elaboratif, lebih kritis karena tidak terganggu oleh pesan-pesan komunikasi persuasif kampanye partai politik ataupun kampanye dari para kandidat. Karena memang tidak ada peserta pemilu. Artinya pemilih bisa lebih elaboratif, bisa lebih kritis, bisa lebih deskriptif. Nah, tinggal sejauh mana kita bisa menstimulasi atau mengaktifasi potensi besar dari pemilih untuk berpartisipasi seperti yang saya jelaskan tersebut. Disinilah pentingnya kemampuan kreatif dari rekan-rekan tim redaksi Ngander. Ya, jadi berkenaan dengan partisipasi di luar masa tahapan pemilu, ini bisa dikatakan satu tahapan bagi kita untuk mengembangkan ataupun memantapkan literasi pemilih. Sehingga saya berharap tema-tema yang dipilih, ya, selain memang dia edukatif, juga harus bersifat strategis, kekinian. Sehingga
pertanyaan, keraguan, kebingungan, ataupun rasa ingin tahu pemilih itu terjawab ketika mereka mengakses kanal YouTube, kanal medsosnya Ngander. Itu. Jadi Ngander ini harus menjadi solusi. Ngander ini harus menjadi penerang. Kalau ibarat pelita, ya pelita di tengah gelap gulita. Ya, artinya fungsi-fungsi edukatif dari proses kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh media itu harus tampak. Oke, baik. Yang Bapak sampaikan tadi memang jadinya membuka sudut pandang baru ya Pak. Ternyata keaktifan dari pemilih itu bukan berarti hanya saat tahapan. Enggak. Partisipasi pemilih itu bukan hanya saat tahapan, tapi juga pra-tahapan juga seperti saat ini juga termasuk ya Pak ya partisipasi. Long life electoral participation, saya menyebutnya demikian. Jadi partisipasi kepemiluan sepanjang waktu, mengikuti kegiatan yang terkait dengan pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan, itu bentuk partisipasi. Bahkan membaca informasi di media sosial KPU Kabupaten Mempawah ya, itu juga bentuk partisipasi. Jadi jangan memaknai partisipasi elektoral dalam tahapan yang sempit, yaitu partisipasi selama pelaksanaan tahapan yang dimana sebagaimana diatur di dalam pasal 167 ayat 4 sebanyak 11 tahapan tersebut. Enggak begitu juga dalam Undang-Undang Pemilu ya. Jadi ketika misalkan warga ataupun pemilih Mempawah, ya sobat pemilih Mempawah, men-scroll materi-materi yang diposting di medsos, itu juga sudah partisipasi. Membaca story berita di website KPU Kabupaten Mempawah, itu juga partisipasi. Bertanya kepada KPU Mempawah, misalnya begini, karena terlalu banyak pendapat di media mainstream, ataupun di media sosial singkat yang basis video berkaitan dengan putusan MK yang sedang ramai dibicarakan. Boleh nggak pemilih bertanya ke KPU Kabupaten Mempawah? Kebetulan KPU Kabupaten Mempawah punya call center, punya media sosial. Boleh nggak? Boleh. Dan itu salah satu bentuk partisipasi. Jadi bertanya adalah salah satu bentuk partisipasi. Dan kalau perlu, KPU Kabupaten Mempawah menyampaikan secara khusus kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar berkaitan dengan pemilu dan demokrasi, untuk memastikan informasi yang jernih, silahkan bertanya ke KPU Kabupaten Mempawah. Boleh. Dan itu harus dibiasakan. Baik Pak. Nah tadi kita terfokusnya jadi ke podcast Ngander nih ya Pak ya. Ya. Nah tapi kalau ada apakah Bapak punya masukan ataupun harapan Pak terhadap KPU Kabupaten Mempawah terkait mendekatkan diri dengan masyarakat? Mungkin ada cara-cara tertentu yang pernah Bapak lakukan beberapa waktu yang lalu? Ya sebenarnya umum saja ya. Dalam kita coba berkomunikasi, itu bisa juga kita menggunakan pendekatan marketing sosial seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler ya. Saya secara pribadi sebenarnya ingin menyebut electoral marketing. Jadi pemasaran elektoral. Nah, pemasaran elektoralnya apa? Ya, prinsip-prinsip marketing komersial kita ambil, kita implementasikan dalam konteks kepemiluan. Ada misalkan 4P ya, ataupun misalkan market orientation dan sebagainya. Boleh juga pendekatan itu kita implementasikan dalam komunikasi publik kita. Selain itu, yang secara umum dalam konteks public relation, kita juga bisa menggunakan yang namanya pendekatan public relation. Ya, bagaimana kita membangun komunikasi dengan para stakeholder. Ya, stakeholder kita siapa? Tidak hanya pihak pemerintahan daerah, tapi semua pihak yang sekiranya dapat memiliki kemampuan untuk meneruskan pesan-pesan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ya, karena hari ini fokus kita di sana. Misalnya saja dalam konteks sosialisasi, kita ini secara rutin harus mengupdate data pemilih. Nah, artinya kita tetap harus melakukan sosialisasi. Dan hari ini kondisi kita nggak punya yang namanya Pantarlih, benar kan? Ya. Lalu bagaimana agar data pemilih ini tetap akurat, ya, atau up to date? Maka disinilah partisipasi aktif masyarakat. KPU Kabupaten Mempawah bisa saja menyampaikan call center dalam bentuk akun messenger.
Ya, jika sekiranya memang di lingkungan keluarga Anda ada yang pindah domisili dan sudah memiliki KTP yang berbeda, ya, sesuai dengan asalnya atau pindah kabupaten, mohon dapat informasikan kepada kami. Gitu bisa, itu contoh ilustrasi. Jika sekiranya memang ada di antara keluarga yang, mohon maaf, karena faktor umur ataupun karena faktor-faktor lainnya wafat, maka bisa disampaikan ke KPU. Nah, itu kan bisa kita lakukan ya. Nah, artinya apa? Disinilah pentingnya rekan-rekan KPU Kabupaten Mempawah untuk terus meningkatkan kompetensi intelijensi komunikasional, kecerdasan dalam berkomunikasi. Memang kalau dari sisi challenge, di luar tahapan ini challenge-nya agak berkurang. Tapi bagi saya justru di luar tahapan inilah kita pastikan kompetensi kita terus meningkat. Karena apa? Kita memiliki waktu yang sangat cukup untuk memikirkan metode, teknik, dan cara-cara yang kreatif. Kalau dalam tahapan ini kan diselenggarakan secara simultan. Ada tahapan pemutahiran daftar pemilih. Di saat yang bersama kita harus melakukan tahapan penerimaan dukungan bakal calon perseorangan misalnya di pilkada. Atau misalnya di pemilu pada saat kita melakukan verifikasi faktual, data kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Di saat yang sama kita harus melakukan tahapan penataan daerah pemilihan. Artinya waktu kita seringkali terbatas untuk berpikir hal-hal yang strategis dan kreatif. Justru saat ini adalah saat yang tepat bagi kita. Nah, oleh karena itu saya minta kepada teman-teman penyelenggara, teruslah tingkatkan kompetensi kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan serius memikirkan program-program strategis di luar tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena ini semua akan membentuk citra dan reputasi lembaga kita. Saya percaya kepada teman-teman KPU Kabupaten Mempawah pasti bisa. Buktinya hari ini diluncurkan podcast Ngander. Ini bukti nyata komitmen dari KPU Kabupaten Mempawah untuk terus memperbaiki diri sehingga bisa lebih dekat dengan masyarakat ataupun pemilih. Baik, terima kasih Pak. Tidak terasa waktu sudah berjalan cukup panjang. Kita ngobrol. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Idam Kholik atas waktunya telah menyempatkan di sela-sela kesibukan Bapak sudah berbagi bersama kami, baik itu tim dari podcast Ngander ataupun bahkan dari teman pemilih di kehadiran Bapak terkait episode perdana podcast Ngander ini, Pak. Nah, tentu ini bakal menjadi pelecut bagi tim KPU Mempawah, terutama untuk tim podcast Ngander untuk berbuat lebih baik ke depannya. Demikian teman pemilih, episode perdana Ngander kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.